Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka bersama saya Bagi Zamoglez ya. Oke nih, sekarang kita lanjutkan lagi nih ya tutorial JavaScript kita, dimana kita akan melanjutkan ke episode 10. Ini kita akan bahas tentang boolean ya. Ini adalah sebuah tipe data yang perlu kita pelajari teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang orang itu belajar boolean itu skip aja ya, karena memang cuma nilainya true atau false. Tapi kita sekarang akan bahas ya lebih dalam. Jadi sebenarnya apa aja yang bisa membuat tipe data boolean itu kita gunakan ya. Jadi ini kita masuk ke episode 10. Ini adalah boolean ya. Oke, kita bikin dulu H1-nya teman-teman semuanya biar enak. Ini adalah episode 10 ya, boolean ya. Oke, seperti saya bilang, untuk orang Sunda, hati-hati untuk membaca boolean ya. Jadi, kita tuh kadang-kadang suka agak-agak gimana gitu ya. Jadi, ya jangan pakai tanda kutip dan sebagainya ya. Jadi, ya kalian yang lain jangan dicari juga. Tapi buat teman-teman bahasa Sunda nih, kadang-kadang suka gitu ya, suka bercanda. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut, nah kita bikin dulu di sini. Ini adalah script.js, oke kita run. Mana kok garis miring sih? Gini dong, oke. Udah di script JS kita bikin aja ya langsung seperti biasa. Console.log, ini adalah wididiu, oke. Kita gini, oke. Mantap, go live. Boom. Ya, kita go live kan saja. Ini seperti biasa ya di Chrome saya pindahkan dulu ke Chrome. Set, oke udah jalan ya. Kita buka inspect element dan akan keluar mana konsolnya, itu dia. Boom, oke, wididiu ya, mantap. Coba kita save dulu, langsung wididiu keluar. Mantap, keren. Oke, ya jadi sekarang kita akan belajar tentang boolean dulu teman-teman semua ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang ini adalah tipe data boolean ya. Nah, tipe data boolean itu seperti biasa, kita punya data boolean ya. Data bool itu bacanya ya, jadi jangan aneh-aneh nih. Nah, data boolean itu kita bisa bikin kayak gini ya. Pertama adalah true. Oke, kayak gini. Ini kalau misalkan kita console.log ya, kita data boolean, maka yang keluar adalah true kayak gini. Oke, nggak ada yang aneh ya. Nah, dari sini teman-teman semua ini dua ini false juga bisa kita taruh di situ juga ya. Jadi kita punya nilainya adalah false atau true ya. Jadi di sini kita bisa menganggap bahwa tipe data itu hanya ada dua tipe ya. Jadi ada false atau kita bikin aja di sini ya. Untuk false itu sebenarnya sama dengan 0 ya. Kalau misalkan true itu sama dengan 1 ya, atau nyala mati ya, bisa hidup mati, bisa maju mundur ya, bisa kiri kanan. Itu yang nilainya adalah 0 1 yang bisa kita bikin jadi dua buah nilai ya. Jadi disebutnya, makanya kita sebut ini sebagai binary ya. Binary. Oke, jadi dia biner ya. Jadi ada dua nilainya saja gitu. Oke, jadi itu sebenarnya tipe data boolean adalah hanya itu saja teman-teman semua ya. Nah, tapi ya kadang kita itu bisa juga mendapatkan data boolean dengan cara yang lain ya. Misalkan gini, kita bikin let ya, data, misalkan ini boolean 2 ya. Jadi yang ini kita akan bikin jadi 1, yang ini jadi data boolean 2. Nah, kadang-kadang kita pasti akan bertemu dengan yang seperti ini. Ini saya akan kasih kurung gini, supaya nanti kita bisa belajar lebih dalam nanti tentang operasi ini. Tapi jangan dulu kaget, tapi kita akan coba pakai dulu ya. Misalkan ya, kalau 3 oke, kurang dari 10. Oke, itu artinya adalah kita punya sebuah mana. Nah, gini ya. Kita bikin ini data bool 1 dong, gini ya. Udah, nggak error ya. Nah, sekarang kita bikin gini, 3 kurang dari 10 ya. Nah, ini akan menghasilkan benar atau salah ya. Jadi kita bilang 3 kurang dari 10 enggak. Oke, kalau kurang benar kan berarti 3 itu benar ya. Nah, ini juga akan menghasilkan sebuah data boolean. Itu adalah yang hasilnya adalah true atau false ya. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita tuh menggunakannya ini teman-teman semua ya, pakai let nih ya di JavaScript. Karena kita nggak tahu nih dia tuh tipenya apa. Ya kalau kayak gini kita jadi bingung kan, tipenya apa, integer kah atau numbers kah ya, atau string ya, maksudnya nggak ada integer, saya numbers, string atau apa gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan boolean ya. Kayak gini-gini nih ya, nilainya adalah benar atau salah. Nah, ini sekarang kalau kita run, kayak saya save ya, saya save, maka hasilnya adalah true. Ya, jadi dia bilang bahwa 3 kurang dari 10 itu benar ya, tapi kalau 3 itu lebih besar dari 10, ini adalah sebuah statement yang salah kan ya. Nah, karena ini statement yang salah, maka sekarang data boolean 2 menjadi false gitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa boolean itu bisa dihasilkan oleh sesuatu yang seperti ini. Oke.
Ya, keren ya? Keren. Nah, juga sama, misal saya bikin juga let ya, data boolean 3. Misalkan kita pakai string ya. Misalkan gini, saya bikin lagi kayak gini. Misalkan ucup ya. Apakah ucup sama dengan nah gini ya, otong gitu ya. Ini adalah sebuah ekspresi bahwa bilang kita pakai yang sama dengan dulu deh. Kayak gini, apakah ucup sama dengan otong gitu. Jadi itu artinya bukan sama dengan 2 kali, itu artinya bener nggak sih kiri kanan ini sama identik gitu ya datanya. Nah, coba kita keluarin data boolean 3 ya. Oke, kita save. Maka false ya, karena memang ucup dan otong itu nggak sama. Kalau ucup sama ucup, jadi true gitu ya. Jadi bilang bahwa oke, ucup itu sama dengan ucup. Bener nih ya, bilangnya kayak gitu. Oke, jadi ini kalau kita pakai 3 biji, tetap true juga ya. Oke, ya jadi itu ya. Kita bisa ngecek bahwa ini juga akan menghasilkan boolean gitu ya. Jadi kita punya data boolean yang memang kita bikin pakai true false. Ada data boolean yang kita pakai dengan perbandingan angka-angka. Ada data boolean yang kita pakai perbandingan antara 2 buah string gitu ya. Ini kita bikin jadi otong aja ya. Kayak gitu. Ini jadi sekarang false ya. Yang ini saya kurangi jadi gini, jadi biar true. Nah, oke. Keren ya, keren banget. Jadi itu adalah untuk boolean ya. Nah, lalu di sini juga kita ingin bahas juga bahwa boolean, jadi kita kalau ngomongin boolean sebenarnya data-data lain juga itu ada padanannya ya. Jadi dia itu mirip dengan boolean teman-teman semua. Misalkan gini. Kalau saya bikin gini, let data boolean 4 ya. Terus saya bilang bahwa saya bikin gini ya. True itu sama dengan 1 ya. Apa yang terjadi kalau kayak gini? Ya. Coba console.log log itu bukan log. Log dong, oke ya, kita run. Maka jadi true ya. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa ada saya ketawa sendiri, ngomong sendiri, udah malam juga ya, kayak orang gila ya. Nah, ini kalau true itu sepadan dengan 1 gitu ya. Oke, nah kalau false maka dia sepadannya dengan apa? Betul, dengan 0 ya. Nah, ini akan sepadan. Ya, dia bilang bahwa benar ini adalah sepadan. Oke. Lagi, coba kira-kira apa lagi nih yang false aja ya. Kalau true kan 1 ya. Nah, sekarang coba kita bikin lagi yang lain ya. Di sini saya bikin 5. Kita bikin di sini 5 gitu. Atau 4 aja deh ya biar kita enak. Jadi ini saya akan hilangkan let-nya. Jadi kita reuse, kita pakai lagi si data boolean 4 ya, biar saya gampang ngopiin ini biar nggak kepanjangan. False juga akan sama dengan 0, oke. Juga sama dengan big in 0, ya, dia akan sama, ya, akan true juga. Lalu false itu juga akan sama dengan juga dengan empty string. Oke, itu yang ketiga ya, jadi 0, 0n, terus ada empty string, ini kosong ya, stringnya kosong, kalau saya kasih spasi, dia masih true ya, jadi dia masih kosong nih ya. Oke, jadi dia bisa dianggap sebagai false gitu ya. Lalu ada lagi yang coba kalau kita pakai undefined ya. Undefined, nah dia false ya, jadi undefined dia tidak false. Kalau ini true apa enggak? Tidak ya, jadi ini undefined dia punya flag sendiri berarti ya, nggak kita masukkan ke dalam false ya. Coba kita cek ya, ini juga saya nggak tahu nih. Kalau none gimana? None itu not a number ya. Nah kalau gini gimana ya? Oke, masih false ya. Oke, berarti kita valid bahwa yang ya kita anggap sebagai false atau nilainya itu anggapan false itu adalah yang ini ya. Yang string kosong, lalu ada big int 0 sama integer 0 ya. Coba kalau ini kita kasih gini, masih true ya. Oke, keren ya. Keren teman-teman semua ya. Jadi itu ya, itu adalah untuk tipe data boolean. Jadi kita nggak cuman yang true false doang, tapi kita bisa juga menghasilkan data boolean ya dengan ini nih ya. Tidak sama. Nanti ini kita akan bahas lebih dalam ya yang tanda-tanda ini nanti di operasi boolean ya untuk komparasinya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya semua nih kayaknya ya. Kita sudah tahu semua tipe data yang ada di JavaScript ya, mulai dari string ya, lalu kita punya data numbers ya. Lalu juga kita punya data boolean ini ya. Nah, nanti kita akan ada satu buah tempat di episode selanjutnya, itu adalah episode 11 ya, di mana kita akan membahas tipe-tipe data non ini ya, non string, number sama boolean ya. Itu ada none, undefined sama simbol. Nah, ini tuh apa, kita akan jadikan satu tempat di episode 11, nanti dari situ baru kita
belajar ke tipe data yang lain, itu adalah array. Oke teman-teman semua, jadi nanti kita akan lanjutkan di episode 11 untuk membahas tentang tadi ya, none, undefined yang tadi saya tulis, undefined itu apa, none itu apa, dan nanti ada simbol yang kita biarkan bahas selanjutnya. Oke teman-teman semua, jadi see you on the next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye!